Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala in kunna lana'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil majlisil wahidi 100 marrah Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Artinya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, sesungguhnya kami benar-benar menghitung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam satu majlis beliau mengucapkan sebanyak 100 kali Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Wahai Rabbku, ampunilah aku dan berikanlah taubat kepadaku, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Maha Penyayang. Hadis riwayat Abu Dawud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, hari Ahad malam tanggal 6 Jumadal Ula 1432 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji ilmu-ilmu Islam, membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, semoga apa yang kita lakukan sekarang termasuk amal ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslim dan muslimah rahimanillah wa iyyakum, pada malam hari ini kita akan berhenti sejenak dari membaca kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama', dan saya ingin membicarakan sebuah permasalahan yang khusus berkaitan dengan seorang wanita. Saya beri topik kajian kali ini yaitu wanita dan istighfar. Para ikhwah dan akhwat, khususnya ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kajian ini saya ingin membahas bahwasanya salah satu permasalahan yang paling penting bagi seorang wanita adalah memperbanyak istighfar di dalam hidupnya, karena ini merupakan perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadisnya nanti saya akan jelaskan insyaallah taala.
Topik kita yaitu wanita dan istighfar. Sebelum kita lanjut membicarakan tentang wanita dan istighfar, maka saya ingin mendudukkan permasalahan dulu, apa itu istighfar, baik secara bahasa ataupun secara istilah syar'i yang kita ambil dari perkataan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Istighfar secara bahasa berasal dari kata ghafara. Ghafara, kalau kita lihat di dalam kitab Al-Mufradat fi Gharibil Quran, al-ghufru artinya ilbasu ma yasunuhu 'anid danas, memakaikan sesuatu yang menjaganya dari kotoran. Ini maksudnya daripada kalimat ghafara, memakaikan sesuatu untuk menjaga dari kotoran. Ya, diambil kata istighfar dari kata ghafara. Kalau kita lihat, berarti istighfar tersebut ditambahi dengan alif, sin, ta, dan alif sebelum ra. Ghafara ditambah dengan alif, sin, ta, dan alif sebelum ra. Itu arti bahasa dari kalimat istighfar yang berasal dari kata ghafara, yaitu ilbasu ma yasunuhu 'anid danas, memakai sesuatu yang menjaganya dari kotoran. Sedangkan kalau kita lihat dari istilah syar'i, maka para ulama mengatakan istighfar adalah talabul abdi rabbahu at-tajawuza 'anidz dzunub wa 'adamil mu'akhadati bihi wa satrihi wa 'adamil 'uqubati 'alaihi wa 'adamil fadihati bihi wa 'adamit taubih. Artinya, istighfar secara istilah syar'i adalah permintaan seorang hamba kepada Rabb-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk dimaafkan dari dosa dan tidak dihukum atas dosa tersebut, kemudian ditutupi dari dosa tersebut dan tidak mendapatkan penghinaan, pencelaan atas dosa tersebut. Saya ulangi, istighfar adalah permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diampuni dari dosa, tidak dihukum atas dosa tersebut, dan ditutupi dari dosa tersebut, serta tidak dihinakan dan dicela atas dosa tersebut. Ini definisi istighfar secara istilah syar'i. Jadi kalau orang mengatakan kepada kita istaghfir ente, maksudnya adalah mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud meminta ampun adalah mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diampuni dosa-dosanya dan ditutupi dosa-dosa tersebut, tidak diperlihatkan kepada orang lain, kemudian tidak dihukum atas dosa-dosa tersebut, dan juga tidak diburukan, dicela atas dosa-dosa tersebut. Ini makna istighfar secara istilah syar'i. Kemudian poin kedua, sebelum saya masuk juga kepada topik wanita dan istighfar, yang perlu kita ingat yaitu istighfar itu selalu harus dikerjakan oleh setiap muslim, karena istighfar itu penting di dalam kehidupan dia. Tidak bisa seorang muslim lepas dari istighfar dalam kehidupan dia. Kenapa tidak bisa? Maka nanti saya akan jelaskan. Saya akan bacakan dulu perkataan yang sangat indah
yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika menjelaskan bahwasanya istighfar itu harus selalu dilakukan oleh setiap muslim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, "Fal 'abdu daiman baina ni'matin minallah yahtaju fiha ila syukr." Artinya, maka seorang hamba selalu di antara sebuah nikmat dari Allah yang membutuhkan kesyukuran. Wa dzanbin minhu yahtaju fihi ila istighfar. Dan juga di antara sebuah dosa yang membutuhkan istighfar di dalamnya. Kemudian beliau mengatakan, wa kullun min hadaini minal umuril lazimati lil 'abdi daiman. Dan setiap dari dua perkara ini, yaitu mendapatkan nikmat dan juga melakukan sebuah dosa, adalah perkara-perkara yang selalu terdapat dalam diri seorang hamba. Setiap hamba tidak lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap detiknya dia mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap hamba tidak pernah lepas dari dosa-dosa. Karena ini sudah ditegaskan oleh Allah, kemudian juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya setiap hamba tidak akan pernah lepas dari dosa. Coba perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kanal insanu zaluman jahula. Artinya, dan sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang selalu berbuat zalim dan selalu melakukan perbuatan bodoh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Sesungguhnya manusia adalah manusia yang benar-benar. Coba perhatikan, innal insana. Di sini penekanan. Sesungguhnya manusia la zalumun kafar. Yang benar-benar, selalu sudah ada penekanan, kemudian ada yang benar-benar. Sebelumnya ada sesungguhnya penekanan, kemudian yang benar-benar karena adalah, kemudian pakai sigat mubalaghah lagi Allah Subhanahu wa taala, zalum, selalu berbuat zalim. Jadi kalau kita artikan, sesungguhnya manusia benar-benar seseorang yang selalu melakukan kezaliman dan kafar dan selalu kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita lihat dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwasanya manusia itu selalu melakukan perbuatan dosa. Kalau kita lihat dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu bani adama khata. Artinya, setiap anak keturunan Adam adalah yang selalu, di sini bukan mukhti atau khati. Kalau khati itu melakukan kesalahan, ini enggak, khata pakai sigat mubalaghah, yaitu redaksi yang menunjukkan kepada perbuatan yang sering dia lakukan. Khata yaitu melakukan, selalu melakukan kesalahan. Nah, ini berarti memang sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap manusia tidak bisa mengelak bahwasanya dia memang orang yang selalu melakukan pelaku dosa, orang yang selalu melakukan dosa dan kesalahan. Makanya di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, wa kullun min hadaini minal umuril lazimati lil 'abdi daiman. Dan setiap dari dua perkara ini adalah termasuk perkara-perkara yang selalu menghampiri seorang hamba, selalu dia rasakan, yaitu imma dia mendapatkan nikmat, maka kalau mendapatkan nikmat perlu bersyukur dan wajib bersyukur, atau dia orang yang selalu melakukan dosa, maka dia harus istighfar.
Dan dua perkara ini, kata beliau, selalu ada di dalam diri seorang hamba. Kemudian beliau menjelaskan perkataan beliau ini. Perhatikan, fa innahu la yazalu yataqallabu fi ni'amillahi wa alaihi. Maka sesungguhnya manusia tersebut masih saja selalu berkumpul, bergumul dengan nikmat-nikmat dan anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah lepas. Setiap detiknya, dari mulai bangun tidur sampai sampai bangun lagi, tidak pernah lepas dari dia mendapatkan nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia mendapatkan nikmat harus bersyukur. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Artinya, dan ingatlah ketika Rabb kalian memberitahukan kepada kalian, jika kalian bersyukur maka niscaya aku akan benar-benar tambahkan kepada kalian. Ayat ini salah satu faedah dan pelajaran yang kita ambil darinya adalah seorang manusia ketika mendapatkan nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kewajibannya adalah bersyukur. Padahal nikmat tersebut sangat banyak, tidak bisa kita menghitungnya dan tidak akan pernah kita bisa menghitungnya. Makanya saking banyaknya manusia sudah ditegaskan oleh Allah kafar, orang yang selalu kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, atau zalum, orang yang selalu zalim, menempatkan nikmat tersebut tidak pada tempatnya. Disinilah beliau mengatakan, karena seorang manusia tidak lepas daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus bersyukur. Kemudian beliau mengatakan, wala yazalu muhtajan ila taubati wal istighfar. Perhatikan, ini poin penting ya ibu-ibu sekalian, dan masih saja selalu membutuhkan kepada taubat dan istighfar. Kenapa beliau mengatakan seperti ini? Perhatikan baik-baik, saya ingin menerangkan. Kata beliau, ketika manusia, ya maksud daripada perkataan beliau ini, ketika manusia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak pandai bersyukur, dan memang kebanyakan manusia seperti itu, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan hanya sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur, ya, maka itu adalah sebuah dosa yang membutuhkan taubat dan istighfar. Apalagi kalau seandainya dibarengi dengan dosa-dosa lainnya. Lawang kalau seandainya seorang manusia saja ketika mendapatkan nikmat dia tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu membutuhkan istighfar dan taubat, apalagi kalau seandainya dibarengi dengan dosa. Harus lagi lebih beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan di sini, fa innahu la yazalu yataqallabu fi ni'amillahi wa alaihi wa la yazalu muhtajan ila taubati wal istighfar. Artinya, karena sesungguhnya manusia itu masih saja selalu bergumul dengan nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan masih saja membutuhkan taubat dan istighfar. Maksud perkataan beliau ini, saya ulangi, adalah ketika manusia banyak sekali mendapatkan nikmat dari Allah bahkan sampai tidak terhitung, maka menjadikan dia seorang makhluk yang tidak pandai bersyukur, maka akhirnya itu membutuhkan taubat dan istighfar. Apalagi sampai tidak bersyukur dia plus ditambahi dengan dosa, maka perlu benar-benar istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh sebab itulah kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap saat beristighfar. Coba perhatikan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, walihada kana sayyidu waladi Adam wa imamul muttaqin Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yastaghfiru fi jami'il ahwal. Oleh sebab inilah Nabi kita, pemimpin anak Adam, pemimpin orang-orang yang bertakwa, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, senantiasa beristighfar kepada Allah di seluruh saat, di setiap saat kehidupannya. Kenapa? Karena beliau tahu bahwasanya nikmat Allah banyak dan
tidak bisa dihitung dan membutuhkan kesyukuran. Kalau tidak bersyukur maka harus istighfar dan taubat. Plus lagi nanti dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Makanya beliau beristighfar fi jami'il ahwal, di setiap saat. Ini makanya para ibu-ibu, para akhwat, kaum muslim dan muslimah rahimanillah wa iyyakum. Ya, poin yang kedua yang saya sampaikan tadi adalah istighfar itu harus selalu, setiap saat. Dan penting, kenapa? Karena dilihat dari sebab yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tadi. Sampai, ya perhatikan baik-baik, sampai di dalam amal-amal saleh yang dilakukan oleh seorang hamba membutuhkan istighfar. Coba perhatikan, kalau kita habis sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, apa yang kita lakukan pertama kali? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Orang-orang yang ketika menunaikan ibadah haji, ketika mereka sudah berwukuf di Arafah, yang mana wukuf di Arafah adalah inti amalan ibadah haji, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, al-hajju Arafah, haji itu adalah intinya adalah wukuf di Arafah. Berarti siapa yang tidak wukuf tidak haji, tidak sah hajinya. Maka setelah mereka berwukuf di Arafah, masuk waktu maghrib mereka harus ifadah. Kemana? Ke Mina, kemudian ke Mekah. Ketika mereka melakukan ifadah, keluar dari Mekah, keluar dari Arafah menuju Mina dan menuju Mekah, maka mereka dianjurkan untuk istighfar. Silakan baca ayat-ayat yang bercerita tentang haji. Tsumma afidu min haitsu afadan nas wastaghfirullah. Kemudian keluarlah dari Arafah sebagaimana orang-orang keluar dari Arafah menuju Mina kemudian menuju Mekah untuk tawaf ifadah, dan istighfarlah kepada Allah padahal setelah melakukan ibadah haji. Nah, ini ya para ibu-ibu, akhwat, kaum muslim dan muslimah rahimanillah wa iyyakum, menunjukkan bahwasanya istighfar adalah perkara yang harus selalu dilakukan oleh setiap muslim di setiap saat, dan sangat penting karena sebab yang sudah saya sebutkan tadi. Para ikhwah dan akhwat, kaum muslim dan muslimah rahimanillah wa iyyakum, kita teruskan apa yang sudah kita bicarakan tadi, yaitu poin yang pertama, yaitu atau poin yang kedua yang sudah kita bicarakan adalah istighfar itu harus selalu dilakukan oleh seorang muslim. Karena seorang muslim dirinya tidak lepas dari nikmat Allah ataupun tidak lepas dari melakukan dosa. Dan nikmat Allah perlu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dosa diperlukan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita sebutkan tadi bahwasanya seorang yang mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia tidak bersyukur berarti dia memerlukan istighfar. Apalagi kalau seandainya perbuatan tidak bersyukur tersebut dibarengi dengan perbuatan dosa lainnya, maka sekali lagi seorang hamba sangat membutuhkan istighfar di setiap saat, sebagaimana yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, tubu ila rabbikum, fa inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min 70 marrah." Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah, kepada Rabb kalian. Sesungguhnya aku benar-benar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya di setiap hari lebih banyak dari 70 kali. Lebih banyak dari 70 kali. Ini Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Yang mana beliau adalah orang yang diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Beliau lebih beristighfarnya setiap hari 70 kali. Di dalam riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la yaghanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah." Perhatikan, hadis ini sangat luar biasa.
terutama yang kadang-kadang hatinya tertutup, yang ingin menghafal Al-Quran susah menghafalnya, banyak istighfar. Yang ingin memecahkan sebuah permasalahan di dalam permasalahan agama, hatta sampai kepada permasalahan duniawi, maka perbanyak istighfar. Berdasarkan hadis ini, hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi." Sesungguhnya kadang hatiku benar-benar tertutup. Wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Dan sesungguhnya aku benar-benar beristighfar kepada Allah di dalam satu hari sebanyak 100 kali. Nah, ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi siapa yang tertutup hatinya, dan tertutup hatinya ini dalam permasalahan apapun. Karena di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan tertutup hatinya dalam permasalahan agama saja. Kalau seandainya seseorang di kantor yang mendapati sebuah permasalahan tidak mendapatkan jawabannya, maka banyak-banyak istighfar. Kalau seandainya seorang yang mendapati ketika berhubungan sosial dia bercekcok dengan seseorang dan tidak mendapatkan solusi atas percekcokan ini, maka banyak-banyak istighfar. Kalau seandainya seseorang mendapati kesulitan-kesulitan yang tertutup hatinya dari hal-hal tersebut, maka banyak-banyak istighfar. Kalau seandainya seseorang seperti yang saya sebutkan tadi, menuntut ilmu syar'i, menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW ataupun sebelumnya menghafal ayat-ayat suci Al-Quran, tidak dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka banyak-banyak istighfar. Oleh sebab inilah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang perkataannya tadi kita baca, beliau senantiasa didapati di dalam biografi beliau, setiap ditanyai sebuah permasalahan yang belum dibukakan permasalahan tersebut kepada beliau, padahal mungkin beliau tahu ayat-ayatnya ataupun hadis-hadisnya, tetapi belum dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjawab permasalahan tersebut dengan gamblang dan luas, maka beliau senantiasa beristighfar dengan istighfar yang sangat banyak. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beribu-ribu, disebabkan oleh hadis ini. Jadi banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, Nabi kunna na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahidi yaqulu rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur mi'ata marrah. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kami senantiasa menghitung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu majlis, beliau senantiasa mengucapkan, perhatikan bacaannya, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, sebanyak 100 kali. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sekali lagi beliau diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Apa kabar dengan kita yang tidak ada legalitas sama sekali pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semestinya lebih banyak lagi kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fil majlis wahid, di dalam satu majlis, sebuah majlis, beliau senantiasa beristighfar kepada Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi, kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa beristighfar mengucapkan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, sebanyak 100 kali. Oleh sebab itulah seperti yang saya sebutkan tadi, walihada qala Syekhul Islam, sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, walihada syuri'al istighfaru fi khawatimil a'mal. Oleh sebab itulah disyariatkan untuk beristighfar di akhir-akhir amal ibadah. Sampai amal ibadah di akhirnya kita beristighfar. Padahal sekarang bukan lagi melakukan perbuatan dosa, tetapi lagi beribadah, tetapi di akhirnya tetap harus beristighfar. Coba perhatikan orang-orang yang ingin bersahur setelah dia sholat malam, ya, otomatis setelah sholat malam otomatis mendapati waktu sahur, mendapati waktu sebelum subuh. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang tersebut untuk beristighfar. Allah berfirman, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan pada waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Coba perhatikan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa qala ba'duhum ahyul laila bis shalah falamma kana waqtus sahar umiru bil istighfar. Sebagian ulama mengatakan para sahabat Nabi menghidupkan malam mereka dengan sholat malam, maka ketika masuk waktu subuh, sebelum waktu subuh mereka diperintahkan untuk beristighfar. Di waktu sahur mereka diperintahkan untuk beristighfar. Itu waktu sahur, ya, setelah sholat malam, di akhir amal ibadah. Kemudian Nabi Muhammad SAW senantiasa setelah selesai sholat, seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu beliau senantiasa mengucapkan istighfar salasan. Beliau beristighfar 3 kali. Kemudian belum mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian sebagaimana yang saya sebutkan tadi, di dalam haji Nabi Muhammad SAW setelah beliau menunaikan wukuf di Arafah, yang mana wukuf di Arafah adalah inti amal ibadah haji, maka setelah itu diperintahkan untuk ifadah menuju Muzdalifah, Mina, kemudian Mekah, mengerjakan tawaf ifadah. Maka ketika itu diperintahkan untuk istighfar. Coba perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram." Artinya, dan jika kalian telah keluar dari Arafah, maka sebutlah nama Allah di Muzdalifah, sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang terakhirnya, "Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Dan beristighfarlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengampun. Ini menunjukkan, ya, para ikhwah dan akhwat, kaum muslim dan muslimah rahimanillah wa iyyakum, bahwasanya disyariatkan beristighfar sampai di akhir amal ibadah. Padahal orang lagi mengamalkan sebuah amal ibadah, kenapa harus beristighfar? Intilah bahwasanya yang saya sebutkan tadi, istighfar itu harus selalu, setiap saat, dan sangat penting bagi seorang manusia. Para ikhwah dan akhwat rahimanillah wa iyyakum, sekarang poin yang ketiga yang ingin kita bahas, yaitu wanita dan istighfar. Dan inilah inti topik kajian kita pada malam hari ini. Ada sebuah hadis yang menunjukkan akan hal itu. Kenapa seorang wanita diperintahkan untuk beristighfar? Karena itu adalah perintah yang khusus dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para perempuan, kepada para akhwat, ibu-ibu, istri-istri, adik-adik perempuan, kakak-kakak perempuan, ya, diperintahkan untuk beristighfar. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna wa akthirna al-istighfar. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar." Wahai para perempuan, bersedekahlah kalian. Dalam bahasa Indonesianya, bersedekahlah kalian. Bahasa Arab yang diindonesiakan, bersedekahlah kalian. Dan perbanyaklah kalian istighfar. Perintah dari Nabi Muhammad SAW yang semestinya harus dikerjakan oleh para perempuan, perintah khusus, wa aktsirnal istighfar, dan perbanyaklah istighfar. Kenapa memperbanyak istighfar? Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Karena sesungguhnya aku melihat kalian penghuni neraka yang paling banyak. Kemudian di dalam hadis disebutkan, faqalat imra'atun minhunna jazlah wa ma lana ya Rasulullah aktsara ahlin nar. Lalu ada seorang perempuan dari mereka ini bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma lana ya Rasulullah aktsara ahlin nar. Kenapa kami termasuk orang yang penghuni, para wanita termasuk orang yang penghuni neraka paling banyak? Kenapa kami wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penghuni neraka yang paling banyak? Kenapa kepada para perempuan wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini sebabnya Bu, tukfirnal la'an wa takfurnal ashir. Artinya karena kalian memperbanyak laknat dan kufur terhadap suami, ya. Al-ashir kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, al-muradu huna az-zauj. Al-ashir
yaitu takfurnal ashir, dan kalian kufur terhadap al-ashir. Al-ashir di sini maksudnya adalah suami. Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Tuhfatul Ahwadhi Syarah Sahih Tirmidzi, beliau mengatakan apa maksudnya kufur terhadap suami. Perhatikan, kata beliau, wa kufranul ashir juhdu ni'matihi wa inkariha au satriha bitarki syukriha wa isti'malil kufranu fin ni'mah wal kufru fid din aktsar. Perhatikan kata beliau, kufranul ashir, kufur terhadap ashir maksudnya adalah mengingkari dan tidak menyatakan nikmat suami dan mengingkarinya, menolak akan nikmat suami. Au satriha, atau menutup bahwasanya suami tersebut memberikan nikmat kepada dia. Dengan cara bagaimana? Bitarki syukriha, dengan cara tidak berterima kasih kepada suami tersebut. Dan pemakaian kufron, kata-kata kufron di dalam nikmat bisa saja, meskipun kufur tersebut di dalam permasalahan agama lebih banyak dipakai, yaitu kufur keluar dari agama Islam. Itu maksud daripada seorang wanita yang kufur terhadap apa? Terhadap nikmat suami. Maksudnya adalah dia menolak, tidak mengakui bahwasanya seorang suami yang pernah memberikan nikmat kepada dia, mengingkari akan nikmat dia, atau menutupi nikmat yang diberikan oleh suami dengan tidak bersyukur, tidak pernah berterima kasih kepada suami. Imam Nawawi rahimahullahu taala, beliau memberikan beberapa faedah, pelajaran dari hadis ini. Kata beliau, wa fihi, perhatikan ini ibu-ibu, para akhwat atau calon istri, ya perhatikan, wa fihi anna kufranal ashir wal ihsan minal kabair. Subhanallah. Di dalam hadis ini terdapat sebuah pelajaran, yaitu bahwasanya kufur terhadap suami, terhadap nikmat-nikmat suami, dan kufur terhadap kebaikan-kebaikan suami itu termasuk dosa besar. Fa inna tawa'uda bin nar min alamati qaunil ma'siyati kabirah. Karena kata beliau, ancaman dengan neraka, kan di dalamnya neraka. Ancaman dengan neraka bahkan penyebab terbesar kenapa para wanita termasuk penghuni neraka yang paling banyak, karena kufranul ashir, yaitu karena kufur terhadap suami. Kata beliau, fa innat tawa'uda binar, karena sesungguhnya ancaman dengan neraka termasuk tanda sebuah maksiat tersebut adalah dosa besar. Ini ya, ibu-ibu, para akhwat, kaum muslim dan muslimah rahimanillah wa iyyakum, perhatikan. Kemudian juga Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, wa fihi al-la'nu aidan minal ma'asi asy-syadidatil qubh wa laysa fihi annahu kabirah fa innahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tukthirna al-la'n was-saghiratu idza aktsarat sarat kabirah. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, di dalam hadis ini juga terdapat beberapa faedah, di antaranya bahwasanya melaknat, ya, melaknat termasuk daripada maksiat yang buruk, yang sangat buruk, kata beliau. Dan di dalam hadis ini tidak terdapat bahwasanya melaknat termasuk dosa besar. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW mengatakan, tukfirnal asir, tukfirnal la'an, wahai para wanita, kalian masuk ke dalam neraka karena memperbanyak laknat. Dan dosa kecil jika diperbanyak akan menjadi dosa besar. Apa maksud daripada melaknat suami? Yaitu al-la'nu tukfirna al-la'an ay as-sab wasyatam falisanuhunna salitun wa kaiduhunna azim. Kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, maksud daripada memperbanyak laknat di dalam hadis ini adalah para wanita memperbanyak mencela, memperbanyak menghina, maka lisannya para wanita itu panjang, kemudian kaiduhunna azim, dan tipuannya para wanita itu sangatlah besar. Ini ya, ibu-ibu, para ikhwah dan akhwat, kaum muslim dan muslimah rahimanillah wa iyyakum, sedikit berbicara tentang hak suami terhadap wanita. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Nasa'i
dalam kitab As-Sunanul Kubra dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullah ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak akan melihat kepada seorang istri yang tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada suaminya, padahal dia tidak bisa lepas dari suaminya. Dia tidak bisa tidak butuh kepada suaminya. Ini orang aneh. Istri seperti ini aneh dan banyak di zaman sekarang. Sudah tidak bisa butuh, tidak bisa lepas dari suami karena sangat membutuhkan suami, tetapi tidak pernah bersyukur kepada suami. Maka ganjarannya apa? La yanzurullah, tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di akhirat nggak dilihat oleh Allah, mau dilihat oleh siapa? Ya, ini. Kemudian salah satu juga yang menunjukkan kepada besarnya hak suami yang dimiliki oleh suami terhadap istri adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan juga Imam Ahmad, yaitu dari Husain ibn Muhsin. Husain ibn Muhsin, bahwasanya Husain ibn Muhsin ini memberitahukan tentang bibinya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui bibinya, bibi Husain ibn Muhsin ini, untuk beberapa keperluan. Setelah bibinya Husain bin Muhsin menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam li ba'dil hajah, untuk beberapa keperluan. Faqadha hajataha. Lalu setelah bibinya Husain bin Muhsin ini menyelesaikan keperluannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada bibinya Husain ini, kepada seorang perempuan ini. Perhatikan pertanyaannya. Adzati zaujatin anti? Adzati zaujin anti? Wahai kamu wanita, kamu sudah bersuami belum? Kemudian kata bibinya Husain bin Muhsin ini, qalat na'am, iya, saya sudah bersuami wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa anti lahu? Artinya, wahai kamu, bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Bagaimana kelakuanmu terhadap suamimu? Dijawab oleh perempuan ini, qalat ma'aluhu illa ma'ajaztu anhu. Ma'aluhu artinya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh keperluan suamiku aku kerjakan, kecuali yang aku tidak sanggup untuk mengerjakannya. Wanita ini baik dan wanita yang salihah di hadapan suaminya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada wanita ini, dan ini peringatan untuk setiap istri, setiap wanita yang ingin menjadi istri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki." Perhatikan dirimu. Bagaimana sikapmu terhadap suamimu, atau bagaimana pandangan suamimu terhadapmu? Karena sesungguhnya karena sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu dan nerakamu. Ini hadis menunjukkan besarnya hak suami di hadapan istri. Karena kalau seandainya seorang istri ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa harus menjadikan dirinya diridhoi oleh suaminya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Kalau seandainya suami ridho kepada istrinya, maka niscaya dengan izin Allah dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya suami ridho murka terhadap istrinya, niscaya dengan izin Allah Subhanahu wa taala maka dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Taib, para ikhwah dan akhwat, ibu-ibu kaum muslim dan muslimah rahimanillah wa iyyakum, itu poin yang kita bicarakan, yaitu wanita dan istighfar. Kenapa wanita sangat membutuhkan istighfar? Pertama, karena itu adalah perintah dari
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi bersabda, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna wa aktsirna al-istighfar." Wahai para wanita, wahai para perempuan, bersedekahlah kalian dan perbanyaklah kalian dari istighfar. Bukan berarti perintah untuk beristighfar hanya untuk perempuan, akan tetapi khusus di dalam permasalahan hadis ini Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada para wanita untuk memperbanyak istighfar. Kemudian para ikhwah dan akhwat kaum muslim dan muslimah rahimanillah wa iyyakum, kalau seorang beristighfar berarti dia sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia beribadah kepada Allah, maka para ulama menyatakan di sana ada syarat-syarat ibadah sampai amal ibadah tersebut bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika seseorang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sana ada syarat-syarat istighfar sampai syarat istighfar tersebut sampai istighfarnya tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama dari istighfar adalah sihhatun niyah. Benarnya niat dalam sebuah istighfar. Apa yang menjadikan istighfar seseorang sehingga istighfarnya menjadi benar? Pertama, istighfar seseorang sehingga istighfarnya menjadi benar adalah mengakui bahwasanya yang bisa mengabulkan dan mengampuni dosa-dosanya hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, mengakui bahwasanya yang bisa mengampuni dosa-dosanya dan bisa mengampuni kesalahan-kesalahannya adalah hanya Allah tabaraka wa ta'ala semata. Tiada sekutu baginya. Ini syarat yang pertama, bahwasanya seorang yang beristighfar sampai istighfarnya dinyatakan sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, istighfarnya tersebut harus benar-benar dengan niat yang baik. Dan salah satu yang menjadikan istighfar seseorang menjadi niat istighfar seseorang dengan niat yang baik adalah mengakui, meyakini bahwasanya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syarat yang kedua yaitu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, menyesal akan perbuatan dosa. Yang kedua, melepaskan perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga, bertekad untuk tidak melakukan lagi perbuatan dosa tersebut. Ini syarat yang kedua, sehingga istighfar seseorang benar-benar terpenuhi syarat-syaratnya. Dan insya Allah dengan izin Allah, dengan kehendaknya dan kekuasaannya, istighfar tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, dari mana sih syarat itu kita dapatkan? Yaitu di dalam surat Ali Imran ayat 135. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Perhatikan. Dan orang-orang yang jika melakukan perbuatan fahisyah artinya adalah sebuah dosa yang dikejikan dan dikotorkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lebih lagi kepada tafsiran zina. Orang-orang yang melakukan perbuatan fahisyah atau yang menzalimi dirinya, kemudian dia menyebut nama Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dan meminta ampun akan dosa-dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Ini syarat yang pertama. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sini kita ambil syarat yang pertama. Ya, tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa mereka ketika dalam keadaan mereka mengetahui akan hal itu. Ini syarat yang kedua, yaitu menyesal, melepaskan perbuatan dosa, dan bertekad tidak ingin melakukan perbuatan dosa lagi. Ini ya para ikhwah dan akhwat kaum muslim dan muslimah rahimanillah wa iyyakum, syarat sahnya istighfar.
Jangan sampai istighfarnya seseorang membutuhkan kepada istighfar lagi. Kok bisa? Seorang yang beristighfar membutuhkan kepada istighfar. Iya, ada orang-orang seperti itu. Ya, orang yang istighfarnya membutuhkan kepada istighfar lagi. Memang perlu diketahui sebelum saya menyebutkan atau menjelaskan tentang ada orang yang istighfarnya membutuhkan kepada istighfar lagi, saya ingin menyebutkan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan permasalahan kita ini, yaitu istighfar seseorang butuh kepada istighfar. Coba perhatikan, memang Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna 'abdan asaba dzanban faqala ay rabbi adnabtu dzanban faghfirli. Sesungguhnya ada seorang hamba yang melakukan sebuah dosa, kemudian dia mengatakan, wahai Rabbku, aku telah melakukan sebuah dosa, maka ampunilah aku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala rabbuhu azza wa jalla, alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi faghfaralah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh hambaku telah mengetahui bahwasanya dia mempunyai Rabb yang mengampuni dosanya, dan dia yang mengampuni dosanya dan akan menghukum atas dosa tersebut. Nah, karena pengetahuan hamba inilah maka Allah mengampuni dosanya tersebut. Kemudian kata Rasulullah SAW, thumma makatha ma sya'allahu thumma adnama dzanban akhar faqala ay rabbi adnabtu dzanban faghfirhu li. Lalu setelah selang beberapa lama, jadi ceritanya hamba ini melakukan dosa, lalu istighfar kepada Allah. Karena dia tahu bahwasanya hanya Allah lah yang mengampuni dosa-dosanya. Lalu Allah ampuni dosa hamba tersebut karena dia sudah mengakui bahwasanya dia berbuat dosa dan tidak ada yang mengampuni dosanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selang beberapa waktu dia berdosa lagi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hamba yang berdosa kedua ini, hamba yang sama dan melakukan dosa yang kedua ini berkata lagi, wahai Rabbku, aku telah melakukan sebuah dosa lagi, maka ampunilah dosa tersebut untukku. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, faqala rabbuhu alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi faghfaralah. Kata Allah Subhanahu wa taala, hambaku mengetahui bahwasanya dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan bisa menghukum atas dosa tersebut. Maka akhirnya Allah mengampuni dosa tersebut. Kemudian dia melakukan dosa yang ketiga, sama, dia juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku telah berbuat dosa dan ampunilah dosa-dosaku. Lalu Allah juga mengatakan dengan perkataan yang sama, hambaku telah mengetahui bahwasanya dia memiliki seorang hamba yang seorang Rabb Allah Subhanahu wa taala yang mengampuni dosa dan menghukum atas dosa tersebut. Maka akhirnya Allah mengampuni dosa tersebut. Di akhir hadis apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Qad ghafartu li 'abdi falyaf'al ma syaa. Aku telah ampuni bagi hambaku, silahkan kerjakan apa saja. Jadi di sana ada seorang hamba yang apabila melakukan dosa kemudian dia bertaubat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mengetahui tidak ada yang mengampuni dosanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan dosa yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sampai akhirnya Allah mengatakan, qad ghafartu li 'abdi. Aku telah mengampuni dosa-dosa hambaku. Silahkan kerjakan apa saja sekehendaknya. Perhatikan hadis ini baik-baik. Orang ini dosa lalu bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Nah, bukan orang yang istighfarnya membutuhkan istighfar lagi. Lalu apa bedanya dengan hadis tadi? Coba perhatikan, orang yang membutuhkan istighfar dengan istighfar lagi. Ya, orang yang istighfar membutuhkan istighfar lagi. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Tafsir Al-Qurtubi, beliau mengatakan, qala ulama'una al-istighfarul matlub huwa alladhi yahullu 'uqadul israr wa yathbutu ma'nahu fil jinan la talaffudhu bil lisan. Kata beliau,
para ulama kita berkata, istighfar yang diminta adalah, istighfar yang seharusnya adalah istighfar yang dengannya melepaskan ikatan-ikatan untuk melakukan, meneruskan perbuatan dosa lagi. Dan istighfar yang tetap maknanya di dalam hati, bukan hanya sekedar dilafatkan dengan lisan. Kemudian beliau mengatakan, fa amma man qala bilisani, adapun orang yang mengucapkan dengan lisannya astaghfirullah, ya kalimat astaghfirullah dia ucapkan dengan lisannya, wa qalbuhu musirrun ala ma'siyatih, sedangkan hatinya terus ingin melakukan perbuatan maksiat tersebut, fastighfaruhu dzalika yahtaju ila istighfar, maka istighfarnya ini membutuhkan istighfar lain. Ini yang dimaksudkan, dan bukan yang tadi dimaksudkan dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bukan, akan tetapi yang dimaksudkan adalah orang yang beristighfar hanya di lisannya, tetapi hatinya, perbuatannya tidak menunjukkan dia orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beristighfar dengan lisannya tetapi tidak melepaskan dosanya, itu namanya taubatnya para tukang dusta. Perhatikan perkataan Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Adhkar. Beliau menukilkan perkataan dari seorang ulama, kalau tidak salah beliau ini ulama di abad ke-6 Hijriah atau ke-5 Hijriah, Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullahu taala, seorang ahli ibadah. Beliau mengatakan, istighfarun bila iqla'in taubatul kadzabin. Beristighfar tapi tanpa melepaskan dosa, ini adalah taubatnya tukang dusta. Ya, taubatnya tukang dusta. Astagfirullah tetap aja melakukan dosa. Astagfirullah tapi hatinya nanti saya kerjakan lagi deh. Dalam hatinya ingin tetap meneruskan perbuatan dosa tersebut. Nah ini, maka janganlah jadi orang yang istighfarnya butuh kepada istighfar, ya, yang istighfarnya butuh kepada istighfar lagi. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perkataan yang sangat menarik, yang luar biasa menariknya, yaitu bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya sering mengatakan di kajian-kajian bahwasanya cukuplah Al-Quran dan Sunnah sebagai prinsip hidup. Tidak usah kita ngambil perkataan-perkataan para ahli hikmah, para orang-orang terkenal, intelek, ya, sehingga apalagi sampai dari orang orientalis, orang-orang kafir. Cukup Al-Quran dan Sunnah yang mana sudah diterangkan oleh para ulama. Coba perhatikan, seorang ulama Al-Munawi rahimahullah ta'ala pernah berkata dalam kitab beliau Fathul Qadir, beliau mengatakan, tanbih, perhatian, su'ila ahaduhum ayyuhuma afdal. Sebagian ulama ditanya, mana yang lebih utama? Kalau mana yang lebih utama berarti antara dua perkara itu, yaitu at-tasbih wat tahlil wat takbir awil istighfar. Mana yang lebih utama antara tasbih, tahlil dan takbir atau beristighfar? Mana yang lebih utama? Perhatikan perkataan beliau yang sangat luar biasa. Kata beliau, faqala ya hadza ats-tsaubul wasikh ahwaju ila sabuni minhu ilal bakhur. Artinya, wahai kamu, pakaian yang kotor lebih butuh kepada sabun daripada lebih butuh kepada pewangi. Orang kalau pakaiannya kotor, apa yang dia kerjakan? Ngambil minyak wangi, ya, kemudian diwangiin pakaian kotor tersebut. Tidak bermanfaat, tetap aja kotor meskipun wangi. Makanya orang yang pakaiannya kotor, ya lebih butuh kepada sabun untuk dibasuh. Nah, begitulah orang yang selalu melakukan maksiat. Di awal kajian tadi sudah saya sebutkan, manusia sudah ditetapkan, di statement oleh Allah, kemudian oleh Rasul SAW, makhluk yang selalu berbuat zalim, yang selalu kufur, yang selalu melakukan perbuatan kesalahan. Maka lebih butuh kepada istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, wala budda min qarni taubati bil istighfar li'annahu idza istaghfara bilisanihi wa huwa musirrun alaihi fastighfaruhu dzambun yahtajul istighfar wa yusamma taubatul kadzabin. Artinya, dan harus dibarengi taubat dan istighfar
ya, dibarengi taubat dengan istighfar. Karena jika seseorang bertaubat dengan lisannya sedangkan dia terus melakukan perbuatan maksiat, maka istighfarnya itu adalah dosa yang membutuhkan kepada istighfar yang lain. Ini bukan berarti amal ibadah menjadi dosa, enggak, tetapi karena taubatnya adalah taubatnya tukang dusta. Ini permasalahan yang hari-hari ini menjadikan saya geleng-geleng kepala dan berpikir habis-habisan di jalan, kemudian di masjid, kemudian di rumah, yang menunjukkan bahwasanya seorang hamba tidak boleh lepas daripada beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian poin yang terakhir sebelum saya tutup yaitu jangan remehkan sebuah dosa. Ya, jangan remehkan sebuah perbuatan dosa. Memang para ulama sudah menyebutkan bahwasanya dosa itu dibagi menjadi dua. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Dan ulama-ulama ketika membagi dosa ini tidak dari akal atau perasaan mereka sendiri, tetapi berdasarkan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang menunjukkan bahwa saya di sana ada dosa besar, otomatis juga ada dosa kecil, yaitu surat An-Nisa ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum." Artinya, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang untuk kalian mengerjakannya, apa ganjarannya? Kami akan ampuni bagi kalian kesalahan-kesalahan kalian. Surat An-Nisa ayat 31. At-Tufi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Isyarat Al-Ilahiyah, beliau mengatakan fihi inqisamus sayyiat ila kabaira was-saghair. Di dalam ayat ini terdapat sebuah pelajaran, yaitu terbaginya dosa menjadi dosa besar dan dosa kecil. Wa inna jitinaba jami'il kabair mukaffirun li jami'is saghair. Ini perhatikan, ini amalan yang sangat luar biasa. Dan sesungguhnya menjauhi seluruh dosa-dosa besar, ya, maka itu termasuk daripada menghapuskan seluruh dosa-dosa kecil. Jadi kalau ingin dosa-dosa kecilnya dihapuskan, jauhi dosa-dosa besar. Sekali lagi, memang para ulama membagi ada dosa besar, ada dosa kecil. Ya, begitu juga surat An-Najm ayat 32 menunjukkan angka hal ini bahwasanya ada dosa besar, ada dosa kecil. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam." Artinya, orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan fahisyah kecuali al-lamam. Kebanyakan para ahli tafsir, ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Az-Zakhair bi Syarhi Manzumatil Kabair, bahwasanya al-lamam di sini kan kecuali al-lamam. Al-lamam di sini maksudnya adalah saghairudz dzunub. Artinya dosa-dosa kecil. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu dosa-dosa besar? Sekali lagi saya mau menjelaskan, memang dosa para ulama Islam dari semenjak dahulu, dari semenjak para sahabat membagi dosa besar itu, dosa-dosa itu menjadi dosa besar dan dosa kecil. Sekarang definisi dosa besar apa? Coba perhatikan perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, al-kabairu kullu dzambin khatamallahu ta'ala binarin au ghadabin au la'natin au adzabin. Artinya, setiap dosa yang ditutup oleh Allah Ta'ala dengan neraka atau kemurkaan atau laknat atau siksa. Dan ini adalah pendapatnya Abdullah bin Abbas dan juga pendapatnya Al-Hasan Al-Basri. Ada lagi ulama lain yang menyatakan dosa besar adalah hiya ma au'adallahu alaihi binarin au haddin fid dunya. Dosa besar adalah dosa yang diancam oleh Allah dengan siksa neraka atau hukuman pidana tertentu di dunia. Itu dosa besar. Nah, yang ingin saya bicarakan bukan itu sebenarnya, yaitu yang kita bicarakan tadi adalah jangan remehkan sebuah perbuatan dosa.
Meskipun itu dosa besar, dosa kecil, apalagi sampai dosa besar. Kenapa? Karena kadang-kadang kita menganggap itu dosa remeh, dosa hina, atau dosa kecil, tetapi di sisi Allah sangatlah besar. Coba perhatikan surat An-Nur ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim." Ayat ini turun kepada orang-orang munafik yang menuduh Aisyah radhiyallahu anha telah melakukan penyelewengan dengan Sofwan ibn Mu'attal radhiyallahu anhu. Tetapi dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang munafik menganggap bahwasanya berita dusta ini adalah sesuatu yang remeh saja, hanya main-main saja. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kalian mengira tahsabunahu hayyinan, kalian mengira bahwasanya itu remeh, rendah. Wa huwa indallah, tetapi dosa itu di sisi Allah adalah besar. Maka jangan sampai kita meremehkan sebuah perbuatan dosa. Bahkan kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ada sebagian orang-orang, ya, kalian menganggap bahwasanya dosa-dosa ini adalah remeh, tetapi kami para sahabat di zaman beliau menganggap itu adalah sebagai sebuah al-mubiqat yang membinasakan manusia. Coba perhatikan perkataan Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau mengatakan, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'r. Sesungguhnya kalian benar-benar melakukan sebuah amal perbuatan yang mana di mata kalian itu adalah lebih tipis daripada rambut, hina, tidak ada apa-apanya dianggap oleh kalian. Akan tetapi dianggap oleh para sahabat bagaimana? In kunna lana'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Sesungguhnya kami benar-benar menganggap itu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai dosa-dosa yang membinasakan manusia dan akhirnya menceburkannya ke dalam api neraka. Oleh sebab itu pula lah, sekali lagi jangan sampai seorang muslim meremehkan sebuah maksiat. Ya, karena dosa plus dosa plus dosa plus dosa sama dengan banyak. Iya. Seorang muslim, ya, seorang yang beriman, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika melihat sebuah perbuatan dosa itu seperti orang yang duduk di bawah kaki gunung, seakan-akan gunung ingin jatuh kepadanya. Coba perhatikan perkataan beliau sekarang. Innal mu'min yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal. Sesungguhnya orang yang beriman ketika melihat dosanya seakan-akan ia sedang duduk di bawah gunung. Yakhafu an yaqa'a alaih. Ia takut gunung tersebut jatuh menimpanya. Itu orang yang beriman. Dosa apapun ini. Beda dengan orang yang kafir atau orang yang sering melakukan perbuatan dosa atau disebut dengan fajir. Wa innal fajira yara dzunubahu kadzubabin ala anfihi faqala bihi hakadha fadzabbahu anhu. Dan seorang yang fajir, orang yang suka melakukan perbuatan dosa, memandang dosa-dosanya seperti seekor lalat yang lewat di hidungnya, lalu ia kibaskan tangannya seperti ini. Coba antum, ibu, kalau ada lalat lewat, ya, mau dibiarin di atas hidungnya? Enggak. Kan begini kita. Nah, itulah orang yang gambaran orang fajir menurut Abdullah bin Mas'ud ketika memandang sebuah dosa. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, perhatikan, kadang-kadang dosa kecil dibarengi dengan sikap tidak meremehkan atau sikap tidak mengacuhkan bahwasanya itu adalah dosa, kemudian dibarengi dengan sikap tidak takut kepada Allah, menjadi dosa besar. Sebaliknya, dosa besar kadang-kadang dibarengi dengan rasa takut dan rasa pengagungan akan kemuliaan dan keagungan Allah, maka bisa dijadikan menjadi dosa kecil, tergantung hatinya. Coba perhatikan perkataan yang sangat agung ini. Maka sering saya memperhatikan perkataan dua ulama ini, Syekhul Islam kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah. Kalau bisa ditulis dengan tinta emas itu sangat luar biasa perkataan beliau ini. Coba perhatikan, wa hahuna amrun yambaghi tafattunu bihi. Di sini ada sebuah perkara yang harus diperhatikan dengan seksama. Perhatikan kata beliau, wa huwa annal kabirata qad yaqtarinu biha minal haya wal khauf. Kadang-kadang dosa besar dibarengi dengan sifat malu dan sifat takut. Orang yang melakukan dosa besar kadang-kadang dia setelah melakukan dosa besar itu atau ketika melakukan dosa besar dia sifat malu dan takut.
wal isti'zam laha, dan mengagungkan ini dosa besar ini di hadapan Allah. Kenapa saya melakukannya? Ma yulhiquha bis-saghaya. Dengan sebab ini, dengan sebab malu dan takut dan pengagungan terhadap ketinggian Allah Subhanahu wa taala, maka dosa yang dia lakukan padahal besar dikategorikan sebagai dosa kecil. Wa qad yaqtarinu bis-saghirah min qillatil haya wa adamil mubalah wa tarkil khauf wal istihanati biha ma yulhiquha bil kabair. Dan kadang-kadang dosa kecil ya dibarengi dengan sedikitnya rasa malu, tidak memperhatikan apakah itu dosa, tidak cuek, acuh tak acuh, kemudian meninggalkan rasa takut dan meremehkan dosa tersebut, yang menyebabkan dosa kecil ini dikategorikan sebagai dosa besar. Kemudian kata beliau, bal yaj'aluha fi a'lal maratib, bahkan dijadikan dosa kecil yang dilakukan tadi di tempat tinggi sebagai dosa besar. Wa hadza, perhatikan ini perkataan penting, wa hadza amrun marji'uhu ila ma yaqumu bil qalb, dan perkara-perkara seperti ini kembalinya kepada apa yang terbetik di dalam hati. Wa huwa qadrun zaidun ala mujarradil fi'il, dan ini adalah perkara yang lebih daripada hanya sebuah perbuatan. Wal insanu ya'rifu dzalika min nafsihi aw min ghairi, dan seorang manusia mengetahui akan hal itu dari dirinya ataupun dari orang lain. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai remehkan perbuatan dosa. Seperti yang saya bilang tadi, dosa plus dosa plus dosa plus dosa sama dengan banyak. Coba perhatikan perkataan seorang syair Arab. Beliau mengatakan, khalidh dzunuba saghiraha wa kabiraha dzakat tuqa. Artinya, tinggalkanlah dosa besar ataupun kecilnya, itulah sifat takwa. Kemudian, wasna' kamashin fawqa ardi syauq yahdharu ma yara. Artinya, dan berbuatlah seperti orang yang lagi berjalan di atas jalan yang mana jalan tersebut penuh dengan duri. Ibu-ibu, kalau seandainya di hadapan ibu ada jalan, yang jalan tersebut kita mengetahui bahwasanya banyak duri, banyak paku, banyak beling, apa yang kita kerjakan? Nyari jalan lain, katanya saya. Enggak, hanya ada satu jalan, nyari jalan di jalan itu, dan harus hati-hati. Yahdharu ma yara, kata syair ini mengatakan, dia harus hati-hati atas apa yang dia lihat. Kemudian beliau mengatakan, la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa, dan janganlah sekali-kali menghina sebuah dosa kecil, sesungguhnya gunung itu terbuat atau terdiri dari batu-batu yang kecil. Sebagian orang kadang-kadang tergiur dengan banyaknya amal ibadah yang dia kerjakan, sholat malam, sholat 5 waktu, baca Quran, hafal Quran, kemudian menuntut ilmu, kemudian ini, sehingga meremehkan perbuatan dosa. Padahal dia tidak tahu, tidak mengetahui sama sekali apakah amal ibadahnya itu diterima atau tidak. Coba perhatikan perkataan seorang yang sangat luar biasa juga, yaitu perkataan seorang ulama yang bernama Ibnu Aun. Beliau mengatakan, perhatikan baik-baik, la tathik bikathratil amal fa innaka la tadri ayuqbalu minka amla. Jangan sampai kamu sangat pede, percaya diri dengan banyaknya amal ibadahmu, karena sesungguhnya kamu tidak mengetahui apakah diterima amalmu atau tidak. Wala ta'man, dan sebaliknya, wala ta'man dzunubaka fa innaka la tadri akufirta anka amla, dan kamu jangan merasa aman dengan dosa-dosamu, karena kamu tidak mengetahui apakah dosa-dosamu diampuni darimu atau tidak. Inna amalaka mughayyabun anka kullah. Sesungguhnya amal perbuatanmu itu ya tidak tahu, gaib bagi kamu seluruhnya, apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, dosa-dosanya apakah diampuni atau tidak. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Maka saya ingin sampaikan sebuah permasalahan yang sangat penting ini, khususnya untuk mengingatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada kaum muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh dosa yang pernah kita lakukan.
kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.